Ya, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita kesehatan, kesempatan dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian kita terus mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kemencaji panutan kita semua. Aku syarata manang napada to silama ya rilino nanya resrimondrina fongallahu taala. Alhamdulillah, malam hari ini tepatnya kita berada pada malam ketiga bulan Muharram. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di tahun baru Islam ini ya 1447 Hijriah. Ya, Allah masih memberikan kesempatan agar kita melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan atau hal-hal yang kemudian amalan yang menyibukkan kita dan melalaikan kita. Ya, semoga Allah terus memberikan kita taufiknya agar kita terus melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan-larangannya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami memandang pentingnya bulan Muharram ini sehingga lanjutan pembahasan kita pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin kita kesampingkan dulu. Ya, kita fokus untuk membahas tentang bulan Muharram ini. Ya, ada apa dengan bulan Muharram? Ya, itu yang kemudian menjadi tema kita pada malam yang berbahagia ini. Jadi, para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini banyak faidah-faidah yang bisa kita dapatkan. Ya. Faidah pertama, bulan Muharram ini merupakan bulan pertama dalam penanggalan tahun Hijriah, sekaligus merupakan bulan terakhir dari 3 bulan haram yang berturut-turut. Ya, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ya, kemudian bulan haram yang diletaknya terpisah yaitu Rajab. Ya. Jadi 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan suci. Bulan dimuliakan. Kemakadaki bulan haram berarti bulan yang dimuliakan. Tidak boleh di dalamnya kita menzalimi diri kita. Sebagaimana Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali ya kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan-bulan tersebut. Jangan bermaksiat, jangan jatuh pada lembah kezaliman. Iya. Itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ketika kita mengatakan Masjidil Haram ya di Mekah sana. Ya, tidak boleh kita membunuh di sana, tidak boleh kita berburu, tidak boleh kita mengambil barang yang jatuh,
ya sampai orangnya menemukannya sendiri, karena memang tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di dalam Al-Qur'an disebutkan 4 bulan hurum. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu 4 bulan itu yang mana? Inilah yang kemudian menjadi dalil bahwa kita kalau tidak ingin tersesat dalam kehidupan dunia harus berpegang pada 2 hal ini, Al-Qur'an dengan hadis dan pemahaman para salafus saleh. Iya. Jadi hadislah yang kemudian menerangkan tentang Al-Qur'an ini. Jadi Rasulullah mengatakan inna zaman qad istadara ka hayatihi munzu yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, sesungguhnya zaman ini telah berputar seperti putarannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sejak penciptaan langit dan bumi. Ya, as-sanatu 12 syahra, 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi ini standarisasi bulan kita. Bahkan di kalender di luar Hijriah, ya, kalender Masehi ya, yaitu Januari, Februari itu juga 12 bulan. Kemudian Rasulullah kabarkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan. Salasatun mutawaliyat, 3 yang berturut-turut. Nah, inilah dijelaskan oleh Nabi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Ya. Wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab yang keempat, ya, bulan Mudhar. Bulan yang dinisbatkan pada suku Mudhar. Ya, karena memang suku Mudhar ini yang paling istiqomah menetapkan bulan Rajab ini tetap pada bulan 7. Berbeda dengan suku-suku yang lain. Ya, kalau ingin berperang biar bulan 7, nanti bulan 7-nya dipindahkan ke bulan 8 Rajabnya. Tapi kalau suku Mudhar, kalau sudah bulan 7 bulan Mudhar, memang tidak mau berperang karena bulan suci. Ya, istiqomah. Maka Nabi menisbatkan, ya, bulan Rajab sebagai bulannya suku Mudhar. Ya. Itu yang terletak antara baina Jumada wa Sya'ban, Jumada Tsani dengan Sya'ban. Jadi Rajab itu diapit 2 bulan ini, Jumada Tsani dan Sya'ban. Jadi itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu juga kita hafal ini nama-nama bulan Hijriah. Jangan sampai kita hanya hafal bulan-bulan yang lain, ya, Januari, Februari, Maret sampai Desember. Kita hafal mati itu karena memang diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi bulan Hijriah ini kadang kita tidak hafal. Ya, memang harus kita hafal karena disinilah kita berada, ya, pada agama Islam. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah. Ya, itu 12 bulan. Jadi bulan Ramadan bulan berapa? Bulan 9. Barakallahu fikum. Itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, di antara keutamaan bulan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Ya. Penyandaran bulan kepada Allah adalah idhafatut ta'zim, penyandaran pengagungan. Ya, kalau Allah nisbatkan dirinya pada makhluknya, ya, itu idhafatut ta'zim. Ya, penyandaran pengagungan. Ini menunjukkan, kata penulis dalam sebuah kitabnya yang kita bahas pada malam hari ini, menunjukkan keutamaan dan kemuliaannya. Ya, karenanya Allah tidak menyandarkan makhluknya kepada dia kecuali makhluk-makhluk itu memiliki kekhususan dan keistimewaan. Ya, sebagaimana penyandaran Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ubudiyah, yaitu hamba Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Ibrahim,
kepada Ishak dan beberapa nabi-nabi lainnya. Ya. Begitupun dengan Makkah. Ya, Allah nisbatkan dirinya dengan Baitullah, Ka'bah, dan juga Naqatullah. Ya, untanya Allah pada Nabi Saleh disebutkan sebagai Naqatullah. Ya, untanya Allah. Berarti memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Kemudian faidah yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa Muharram adalah bulan yang paling utama di antara bulan haram lainnya. Ya, jadi 4 bulan haram ini, bulan Muharram lah yang paling utama. Ayana ulangi. Ya, seperti disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, afdalul ashhur al-hurum syahrullahil muharram. Ya, paling afdal di antara 4 bulan haram ini adalah syahrullah, bulannya Allah, yaitu Muharram. Ya. Al-Hasan Al-Basri melanjutkan, innallaha iftataha as-sanah bi syahri haramin wa khatamaha bi syahri haramin falaysa syahrun fi as-sanah ba'da Ramadan a'zam 'indallahi minal Muharram. Ya, sesungguhnya Allah memulai tahun dalam penanggalan Hijriah dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menutupnya dengan bulan haram, yaitu Zulhijjah kemarin. Ya, tidak ada bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan melebihi bulan Muharram. Ini luar biasa bulan Muharram ini. Tapi tetap menggelor ramalannya. Ya, tapi setelah bulan Ramadan, bulan Muharram lah yang kemudian menduduki bulan yang paling baik di sisi Allah Jalla wa Ala. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian faedah yang keempat, hari yang paling utama pada bulan Muharram adalah 10 hari pertamanya. Ya. Abu Usman An-Nahdi rahimahullahu taala berkata, para salaf dahulu, ya, ulama-ulama riolota, Tupandritata, Andre Gurutta terdahulu mengagungkan 3 dari 10 hari pada bulan, di antaranya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu kita agungkan, ya. Pokoknya 10 akhir Ramadan kita berupaya cari Lailatul Qadar, dan memang malam yang paling baik di seluruh malam, ya, di dunia ini, dari 12 bulan ini memang pada 10 akhir bulan Ramadan. Makanya kita berlomba-lomba. Para salafus salih juga seperti demikian. Ya. Kemudian 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, kita kemarin berpuasa, ya, yang banyak berpuasa 1 sampai 10 luar biasa. Ya, yang berpuasa pada 9 Zulhijjah itu mendapatkan keutamaan ampunan dosa 2 tahun. Ya. Dan kemudian 10 hari pertama pada bulan Muharram. Nah, kita kalau bisa berpuasa itu lebih bagus. Dari awal Muharram kita sampai 10 Muharram nanti. Ya, kemarin kami sempat cerita salah seorang jamaah yang ada di sana, tinggal di lorong Babul Jannah. Dia cerita, ya Allah, ya, saya tidak ketanya Ustaz, saya tidak cerita untuk riya, tidak, tapi bifadlillah Allah memudahkan saya untuk kemudian berpuasa. Setiap puasa-puasa sunnah saya tidak pernah lewat. Senin Kamisnya, puasa putihnya, puasa-puasa yang datang seperti Zulhijjah, kemudian nanti ini bulan Muharram, itu setiap tahun tidak pernah putus. Iya, maka kalau mau majamatan daki, biar Ustaz, biar saya tidak makan sahur, Allah mudahkan saya. Ya, kalau memang Allah mudahkan kita untuk berpuasa seperti ini, kesyukuran besar.
Karena memang ada yang Allah tetapkan sebagai hamba yang merupakan penghuni surga yang melewati pintu Rayyan. Ada juga nanti pintu solat, pintu sedekah dan sebagainya. Ya, syukur. Ya, tapi kalau tidak bisa, berdoalah kepada Allah semoga Allah memudahkan kita juga bisa melakukan amalan puasa. Karena puasa ini berat. Yang bisa lakukan ini hanya orang-orang yang beriman. Memang yang dipanggil hanya orang-orang beriman. Kalau tidak beriman, memang berat. Nah, tepuk apa? Wedding pajajiro puasai. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Azza wa Jalla melarang kezaliman di dalam bulan-bulan Muharram. Allah berfirman dalam surah At-Taubah tadi ayat 36, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan 4 itu, bulan haram itu. Ya, kezaliman yang dilakukan di bulan haram itu dosanya lebih berat dibandingkan di bulan yang lain. Ya, yang dikarenakan besarnya kehormatan dan keagungan bulan haram tersebut. Jadi 4 bulan haram tersebut. Jadi seseorang ketika melakukan dosa, ya, ini bukan berlipat ganda, tetapi kualitas dosanya itu besar, bukan berlipat ganda. Ini kekeliruan. Kami pernah menyebutkan hal demikian dan beberapa dai menyebutkan bahwa dosa yang dilakukan pada bulan haram itu berlipat gandakan oleh Allah. Itu pernyataan yang keliru sebenarnya. Ya, karena standarisasi kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu ada di dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah Al-An'am. Ya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Ya. Dan siapa yang datang kepada satu keburukan maka tidak dicatat 10 keburukan, tapi dicatat hanya satu keburukan itu yang dia lakukan. Ya. Itu yang disebutkan Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan ila asyri amsalha ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat, dilipat gandakan kalau kebaikan, ya. Bahkan kata Nabi ila ad'afin katsirah, sampai kelipatan yang lebih banyak lagi, melebihi 700 kali lipat, ya, yang Allah inginkan dari pahala kebaikan satu yang kita lakukan. Ya. Ini kelipatannya jamaah sekalian. Adapun keburukan itu tetap satu sampai kita melakukannya. Kalau niat belum dicatat. Kalau kebaikan baru niat sudah dicatat kebaikan di dalamnya. Apalagi kalau sudah dilaksanakan, lebih banyak pahalanya. Kalau dosa dilaksanakan tapi baru dapat satu. Ya, artinya di bulan haram ketika kita melakukan dosa bukan dilipat gandakan, tetapi kuantitas, ya Pak, kualitas dosa itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah. Ya. Jangankan dosa besar jemaah sekalian, dosa kecil saja kita khawatir pada diri kita. Lihatlah Nabi Adam alaihissalam, dosanya bukan dosa besar. Ya, dia hanya melanggar jangan makan buah khuldi. Makan satu dosanya dikeluarkan dari surga. Demi dosa dikeluarkan dari surga, diturunkan di bumi untuk dibersihkan supaya bisa nanti masuk lagi surga kalau sudah bersih, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun kita banyaknya dosa kemudian berharap masuk surga, bahkan yakin dirinya masuk surga, mustahil jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa kecil yang kita lakukan, bahkan jatuh pada dosa besar. Dan kemudian berharap ingin masuk surga, tidak mau bertobat dan kemudian istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi amalan kebaikan itu yang dilipat gandakan, kuantitasnya, ya, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam pada bulan Muharram,
dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan ini, ya, di bulan Muharram, sebagaimana disebutkan dalam hadis, afdhalus shiyam ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan syahrullahil Muharram, yaitu puasa yang dilakukan pada bulannya Allah, bulan Muharram. Iya. Wa afdhalus salati ba'da salatil mafruḍah atau ba'dal fariḍah, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salatul lail, salat malam. Ya. Memang salat fardu lah yang paling utama, paling tinggi pahalanya. Tapi setelah salat fardu, salat malam lah yang paling afdal. Itu jemaah sekalian. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu berkata, hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa puasa sunnah yang afdal untuk dikerjakan setelah Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada syahrullah, yaitu Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah secara mutlak. Ya, di setiap hari pada bulan Muharram itu adalah seafdal-afdalnya puasa kita lakukan sampai akhir, insyaallah. Kemudian faedah yang ketujuh, anjuran untuk berpuasa di bulan Muharram itu maksudnya memperbanyak puasa dan tidak dipahami bahwa harus berpuasa secara menyeluruh di bulan Muharram. Ya. Terdapat hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa satu bulan penuh kecuali itu di bulan Ramadan. Ya. Dan bulan yang paling banyak beliau berpuasa padanya, ya, setelah Ramadan adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Jadi tidak dipahami bahwa bulan Muharram mungkin berpuasa terus menerus dari 1 sampai tidak. Ya. Semampu kita. Ya. Kapan kita bisa sampai full, lebih afdal, lebih bagus. Tapi tidak dipaksakan. Dia sekedar sunnah. Kemudian faidah yang ke-8. Sebagian ulama mempersoalkan banyaknya puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban dibandingkan bulan Muharram. Padahal beliau sendiri menjelaskan secara gamblang bahwa puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Iya. Ada beberapa jawaban para ulama terkait persoalan yang diangkat ini. Jadi antaranya boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengetahui keutamaan puasa di bulan Muharram sehingga beliau tidak sempat untuk mengerjakan puasa di dalamnya. Jawaban yang lain boleh jadi karena ada uzur. Ya, ada uzur beliau yang kemudian menghalangi beliau untuk berpuasa, ya, seperti safar, sakit dan lain-lain. Itu jemaah sekalian yang disebutkan oleh ulama-ulama kita terkait tentang persoalan tersebut. Kemudian faedah yang ke-9. Asyura, puasa 10 Muharram, merupakan hari ke-10 pada bulan Muharram, ya, sebagaimana disebutkan oleh jumhur ulama terdahulu. Ya, begitupun ulama kontemporer, ya, sekarang ini lahir atau zahirnya hadis ini juga menyebutkan seperti itu, dan juga ahli bahasa mengungkapkan demikian bahwa Asyura itu adalah 10 bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Nah, jadi kita bahas secara cepat ya, karena ini banyak sekali faidahnya. Ada 30 lebih. Faidah yang ke-10. Ya. Penamaan hari tersebut sebagai Asyura dimulai pada masa Islam dan belum dikenal pada masa jahiliyah. Yang harus dipahami Asyura ini. Bahkan istilah Muharram itu belum dikenal di masa jahiliyah. Ya, barulah datang Islam, penamaan Muharram itu dikenal sebagai Muharram, awal bulan,
ya, dalam kalender Hijriah. Dulu namanya itu bukan Muharram, tetapi Safarul Awal. Nanti bulan kedua Safar, Rabiul Awal sampai bulan 12 itu memang dikenal. Kecuali Muharram ini datangnya Islam baru dikenal sebagai bulan Muharram. Dulu Safarul Awal namanya, Safar yang pertama. Kemudian faedah yang ke-11, sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablah." Ya, berpuasa 10 Muharram Asyura ini, ya, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa setahun yang lalu. Jadi dosa setahun yang lalu insyaallah akan diampuni oleh Allah ketika kita bisa melakukan puasa 10 Muharram. Ya, jannatul kamal li serok bawah. Ini akhirnya mendekatkan ini ada puasa. Enggak apa-apa kita beli serok. Ya, untuk kemudian kita kenang, 1 tahun lagi lo siki mali serok deh. Karena masalah serokku magalo plastik ini, plastik. Agak merek nah, enggak apa-apa. Ya, yang penting jangan diniatkan hal-hal yang lain. Bahwa lo kak mas serok dale. Ya, insyaallah niat tak bagus. Iya. Tapi tidak ada pengaruhnya seperti itu. Kalau mungkin masih podale, lo ki serok dale taruh magalo perlu dua tarifong Allah taala, zat yang memberikan rezeki. Iya, kemudian berusaha nomo miloki mataru-taru, tapi kok dia berusaha memiki bawa mata jadi bola, tidak juga jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira tidak ada tidak bertentangan lah ketika kita mau melakukan hal demikian, kita pergi beli dengan niat supaya bisa kita lagi kalau tu kasi anuna Pak bolu kasi bolu plastik laku-laku kasi. Ini juga senang bagi penjual. Kita juga merasa terbantu dengan hal-hal seperti itu. Kemudian itu semangat itulah kita kadang si Muharram. Ulangnya dari bini kalau mau belajar ke sana apa? Ya. Berarti jangan ada niat-niat yang lain yang terselubung yang kemudian merusak akidah kita, pemahaman agama kita yang lurus. Faedah yang ke-12. Dosa yang dihapuskan oleh puasa Asyura adalah seluruh jenis dosa-dosa yang kecil, ya, dan bukan dosa-dosa besar. Ternyata semua pun ada pengang, tapi dosa-dosa kecil, ya. Mulai pang tingkat ki HP, yang kesidi itu karo maka lagi doa, ya, membuat kita menikmati, ya. Padahal yang dilihat adalah wanita yang bukan mahram yang terbuka atau tersingkap auratnya. Ya, ataukah hal-hal yang lain, ya zambillah. Itu dosa-dosa kecil semua itu yang harus kita berharap kepada Allah yang punya dosa tak. Kalau seorang hamba memiliki dosa-dosa kecil, maka puasa ini akan dihapuskan, ya, dosa-dosa tersebut. Jika tidak terdapat dosa kecil misalnya, maka ini akan menjadi dicatat sebagai bentuk pahala dan diangkat derajatnya kalau tidak ada dosa-dosa kecilnya, ya. Apabila dia memiliki dosa besar, ya, maka diharapkan puasa ini akan meringankan dosa-dosa besar tersebut. Nah, itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kecil diampuni dengan puasa ini, kalau tidak ada dosa-dosa kecilnya menjadi kebaikan dan diangkat derajat. Ya. Tapi siapa sih yang tidak memiliki dosa kecil? Semua kita jatuh. Ya, sudah begitu di zamannya. Yang paling kita andalkan sekarang adalah istighfar kepada Allah. Ya, jadi hamba Allah. Ya. Yang dimana Allah memanggil hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hambaku, dikatakan hamba. Siapa itu? Mereka yang telah melampaui batas terhadap dirinya, jatuh pada kemaksiatan.
itu dipanggil hamba oleh Allah. Hamba Allah berarti ada keutamaan khusus bagi mereka-mereka yang jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam dosa. Allah memanggil kita, jangan pernah putus dengan rahmatku. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpulah di hadapannya, menganggap diri kita adalah hamba yang memang jatuh dalam dosa. Jatuh lagi, tobat lagi, insyaallah Allah terima tobat kita semua. Ya. Intinya jangan berputus asa. Dosa apapun yang kita lakukan, tobat, ya. Tobatkan. Faedah yang ke-13 dari 32 faedah. Hendaknya seseorang berusaha untuk melakukan puasa Asyura tersebut, begitupun memotivasi keluarga, anak, ya, dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya untuk mengerjakan puasa tersebut serta ya bersahur bersama dengan mereka. Ini ya yang harus kita lakukan. Ya. Rubai bintu Muawwiz radhiyallahu anha berkata, ya, ini sahabat Nabi dari kalangan perempuan, tentang puasa Asyura. Sewaktu hukuman wajib, ya, sewaktu hukumnya wajib puasa Asyura ini, karena sebelum datangnya Ramadan puasa Asyura memang wajib. Ya, kata beliau, puasa Asyura sewaktu hukumnya wajib, pada saat itu dahulu kami berpuasa pada hari Asyura, begitupun kami mempuasakan anak-anak kami. Kami membuatkan mereka mainan yang terbuat dari kapas atau bulu domba, sampai tatkala mereka menangis karena kehausan dan kelaparan, kami berikan mainan tersebut sampai waktu berbuka telah tiba. Artinya anak ini teralihkan rasa lapar dan hausnya. Sampai begitunya orang tua dahulu mengajarkan anaknya berpuasa. Semangatnya. Kemudian faidah yang ke-14. Sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari ke-9 dan ke-10 Muharram dengan niat untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, semoga keduanya dirahmati atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, ya, tatkala Nabi berpuasa pada hari ke-10 Muharram Asyura, wa amara bi siyamihi, dan memerintahkan untuk berpuasa di hari itu. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai hamba, ya wahai utusan Allah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara, hari ini juga itu dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani, hari Asyura ini. Ya, mereka juga berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ, jikalau nanti tahun depan insyaallah Allah berkehendak, sumnal yaumat tasi, kita akan berpuasa di hari ke-9 Muharram, ya, hari ke-9 Muharram. Qala falam ya'til 'am, perawi mengatakan sebelum datang tahun depan, ya, hatta tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi wafat sebelum melakukan puasa Tasu'a, puasa 9 Muharram. Dalam riwayat lain disebutkan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi, jikalau aku hidup, ya, masih diberikan kesempatan hidup pada tahun depan, maka aku akan benar-benar berpuasa ke-9 Muharram.
Iya. Ya, kemudian faedah yang ke-15, barang siapa yang terluput untuk puasa di hari ke-9 Muharram, maka disyariatkan baginya puasa pada hari ke-10 dan ke-11 Muharram sebagai bentuk menyelisihi kaum Yahudi. Ya, saking begitunya syariat ini. Ya, kalau kita tidak bisa berpuasa tanggal 19, tanggal 9 tadi luput karena mungkin ada kesibukan tertentu, ya upayakanlah jangan terluput di hari ke-11-nya setelah puasa Asyura-nya. Ya. Faedah berikutnya yang ke-16. Tidak mengapa seseorang juga berpuasa sehari sebelum hari Asyura dan juga sehari setelahnya. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian dan antisipasi, jangan-jangan bulan masih kurang atau dikarenakan ada keraguan dalam persoalan hilal awal penetapan bulan Muharram dan dikhawatirkan terjadi kekeliruan dalam penetapannya. Nah, jadi kalau kata penulis, oleh karena itu ya boleh jadi dikatakan tanggal 9 Muharram padahal sudah tanggal 10. Ya. Atau sebaliknya boleh jadi dikatakan sudah tanggal 11 padahal baru tanggal 10 Muharram. Ya, maka dengan berpuasa sehari juga sebelumnya ya dan sehari sesudahnya seseorang telah meyakinkan dirinya berpuasa di hari Asyura. Ya, pas-pas, pokoknya dapat semua nih. Ya, Asyura-nya yakin sekali nih itu. Kalau jangan sampai ragu dengan penetapan awal Dzulhijjah Muharram. Namun kalau kita saat ini dari pemerintah maupun beberapa ormas, penetapan awal Muharram itu pada hari Jumat ya, Jumat Kamis malam atau malam Jumat masuk nih. Jadi nanti untuk puasa Tasu'anya dengan Asyuranya 9 Muharram dengan 10 Muharram itu jatuh pada hari Sabtu dan Ahad. Ya, ini malam Ahad Balinah. Sabtu depan kita upayakan puasa insyaallah yang menyelisihi kaum Yahudi dan meninggalkan keraguan. Ya, tapi tidak ragu begini, insyaallah sudah ada ahlu hisab yang dipercaya memang ya, punya kapasitas di situ. Jadi Sabtu Ahad, Asyuranya jatuh pada hari Ahad. Ya, persiapkan waktu kita untuk berpuasa di waktu itu insyaallah. Iya, faedah yang ke-17. Puasa Asyura menurut sebagian ulama itu ada 3 tingkatan. Pertama, puasa 3 hari berturut-turut yaitu tanggal 9, 10 dan 11. Ya. Terdapat hadis yang menjelaskan anjuran berpuasa di hari-hari tersebut, namun hadisnya lemah. Ya. Hadisnya lemah. Ya, hadisnya ini berbunyi seperti ini: Sumu yauma Asyura, berpuasalah kalian pada yaum Asyura, ya 10 Muharram. Wa khalifu fihi al-yahud, dan selisihilah orang Yahudi. Sumu qablahu yauman, berpuasalah sebelumnya 1 hari ya, au ba'dahu yauman, atau setelah 10 Asyuranya. Namun hadis ini dianggap sebagai hadis yang lemah. Dan sebagian salaf mengamalkannya sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, ada sebagian salaf yang kemudian mengamalkannya sebagai bentuk kehati-hatian. Yang kedua, tingkatan yang kedua, puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram saja. Ambil 9-nya, Tasu'anya dan 10 Muharram saja. Ya, kebanyakan hadis menjelaskan anjuran berpuasa di 2 hari ini. Dan inilah yang disebut dalam sunnah yang paling cocok. Ketiga, tingkatan yang ketiga, puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Ya, hal ini dibolehkan dan tidak dianggap makruh. Ya,
Ya, kalau dia dulu masuk puasa seasrana, dia tu dulu mati tanggal 11. Ini 10 nah, pokoknya 10 nah penting karena di situ dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Masalah ini. Baru faedah yang ke-18. Nah, ada 32 faedah ini yang harus kita bahas. Jika puasa Asyura bertepatan dengan hari Jumat atau hari Sabtu, maka tidak mengapa berpuasa di hari itu. Ya. Dan tidak dimakruhkan karena memang ada hadis yang mengkhususkan puasa di hari Jumat. Tapi ketika berpuasa hari Jumat itu bertepatan Asyura dengan Tasyua itu tidak mengapa. Tapi ini tidak bertepatan ya, hari Sabtu dan Ahad saja. Ya, faedah yang berikutnya, dibolehkan seseorang untuk puasa tanggal 9 dan 11 Muharram dengan niat. Ya, saya tidak bahas ini. Ya, barang siapa yang sedang bersafar, maka tidak mengapa baginya melakukan puasa Asyura jika hal tersebut tidak memberatkannya. Jadi kalau saya mau puasa Kak. Kenapa? Karena 1 hari ji dan tidak bisa kita kodok kayak puasa Ramadan. Ya, karena kita ingin dapatkan keutamaan yang besar ini, waper mah puasa. Iya sih semua. Apalagi sekarang safar yang kita lakukan tidak seperti safar-safar terdahulu yang harus memakai unta kepanasan ditarik mata. Tidak, kita naik mobil pakai AC. Itu pun bukan kita sopir, penumpang jiki puasa ki. Iya, 1 kali aja dalam 1 tahun. Upayakan ya mas sekalian rahmati oleh Allah. Ya meskipun tidak mengapa ya, karena ini hanya sekedar sunnah. Kalau sunnah kan kalau tidak dilakukan rugi, ya tidak mendapatkan dosa, tapi kan rugi. Kalau kita lakukan dapat pahala. Kemudian faedah berikutnya, tidak disyariatkan bagi wanita haid atau nifas atau yang sakit ketika telah luput baginya puasa Asyura disebabkan uzur-uzur tersebut, lalu kemudian mengqada puasa Asyura yang tidak sempat dilakukannya. Jadi tidak ada qada Asyura. Faedah berikutnya, barang siapa yang terhalang puasa Asyura karena adanya uzur seperti sakit, haid, dan wanita yang menyusui, padahal sudah menjadi kebiasaannya untuk melakukan puasa tersebut, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa tersebut dengan niatnya meskipun dia tidak melaksanakannya. Ini keutamaan besar bagi mereka yang sudah terbiasa dengan kebaikan. Ketika dia sakit, safar, atau uzur-uzur yang disyariatkan oleh syariat, ketika dia tidak melakukannya, tetap tercatat sebagai orang yang melakukan hal demikian. Misalnya orang yang terbiasa sholat 5 waktu di masjid, masa mengi, kondisi dimulai masuk pajang. Ya, itu dapat keutamaan sholat berjamaah meskipun dia sholat di rumahnya karena kebiasaannya. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Idza maridul 'abdu," jikalau seorang hamba sakit, au safar atau dalam keadaan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dia tercatat melakukan amalan tersebut meskipun dia dalam keadaan tersebut ya, seperti dia telah melakukan amalan dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat. Jadi tercatat amalan tersebut sama meskipun dia tidak melakukannya. Ini keutamaan besar. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang sakit tidak sempat melakukan ini, padahal tahun-tahun lalu itu memang terbiasa tidak meninggalkan puasa Asyura, karena tahun ini terhalang, tetap dicatat pahala di sisi Allah. Karena ada uzur, tidak bisa dihilangkan uzur itu. Kemudian faedah berikutnya, dahulu puasa Asyura ya, menjadi sesuatu yang wajib sebelum Ramadan, lalu kemudian hukumnya dihapuskan menjadi sunnah yang dianjurkan. Ya, ini dalilnya karena dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bisiyamihi qabla an yufrada Ramadan. Ya, memerintahkan kita untuk berpuasa pada 10 Asyura diwajibkan sebelum diwajibkannya bulan Ramadan. Falamma furida Ramadan kana sya'a shama yawman Asyura wa man sya'a aftar. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, ya, maka puasa Asyura siapa yang ingin melakukannya silahkan melakukannya.
siapa yang ingin berbuka silakan dia berbuka. Artinya sudah sunnah. Ya, dulu wajib. Faidah berikutnya ke-26. Apa dibariki ya. Hari Arafah lebih afdal daripada hari Asyura. Ya, hari Arafah kemarin ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Dikarenakan puasa Arafah menghapuskan dosa sebanyak 2 tahun. Kalau ini hanya 1 tahun. Ya, dikatakan bahwa di antara hikmahnya, ya kenapa ini puasa 9 Dzulhijjah, puasa Arafah lebih bagus? Di antara hikmahnya, hari Asyura, puasa Muharram, dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihi salam, adapun hari Arafah dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kekhususan syariat Islam, ya, sehingga dia lebih utama dan dilipat gandakan pahalanya disebabkan keberkahan Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga sebagian mengatakan bahwa puasa Arafah lebih utama karena dia berada di bulan haram dan diapit oleh 2 bulan haram, ya, yakni Dzulqa'dah dan Muharram. Jadi diapit dia. Ya. Hal ini berbeda dengan Muharram. Kalau Muharram tidak diapit, dia di akhir. Ya. Sebagian juga mengatakan puasa Asyura adalah puasa yang dikerjakan karena Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada Musa alaihi salam. Ya. Dengan menyelamatkannya dari musuhnya Fir'aun. Adapun puasa Arafah adalah puasa yang dikarenakan Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan nikmat-nikmat, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan risalah yang dibawanya, ya. Sehingga hari Arafah lebih afdal dibandingkan hari Asyura dikarenakan perbedaan jenis nikmat. Ya, pada hari Arafah kesempurnaan nikmat agama, adapun puasa Asyura, puasa Muharram adalah kesempurnaan nikmat badan, ya, yang diberikan oleh Musa. Dan nikmat agama lebih afdal daripada nikmat badan. Inilah yang kemudian menjadikan puasa Arafah kemarin lebih afdal, 2 tahun dosa dihapuskan dibandingkan puasa Asyura nanti. Bani? Iya. Jadi sampai di sini saja, ya, masih ada sebenarnya hal-hal yang sifatnya terperinci lagi, ya, apa yang terjadi di bulan Muharram. Tapi insyaallah nanti lewat saja shop Facebook, insyaallah kita bahas biidznillah taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.